Selamat pagi anak-anak, salam jumpa kembali pada pagi hari ini. Papa berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi baik anak-anak, pagi ini kita akan melanjutkan materi kita pelajaran yang ke-10 dengan tema Allah memberkati pemimpin Israel, yaitu Raja Samuel, Raja Saul, dan juga Raja Daud. Ya, jadi baik anak-anak, sebelum memulai dengan kegiatan pembelajaran kita, Pak berharap anak-anak mengambil sikap doa yang baik ya, untuk kita memulai dengan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, hari ini kami akan belajar tentang Allah memberkati bangsa Israel melalui pemimpinnya, dan semoga kami dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, jadi baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada beberapa poin. Yang pertama, mampu meneladani sikap para pemimpin Israel. Yang kedua, menyebutkan cara Allah memanggil para pemimpin Israel. Yang ketiga, menjelaskan peran pemimpin bangsa Israel dalam kaitannya dengan Tuhan. Yang keempat, menyusun doa bagi para pemimpin Israel. Ya, jadi anak-anak, mari amati gambar-gambar berikut. Gambar yang pertama, Samuel. Jadi ia adalah tokoh yang berdiri di antara dua zaman, yakni zaman hakim-hakim dan zaman raja-raja. Jadi Samuel lah yang meletakkan dasar dan semangat bagi zaman yang baru, yakni zaman kerajaan. Jadi Allah berkenan memilih Samuel karena dia adalah orang yang taat, baik, dan juga pendoa yang tekun. Allah berkenan kepada Samuel karena iman Samuel akan Allah sebagai satu-satunya Tuhan sangat kuat. Dengan cara yang sederhana, Allah memanggil Samuel untuk memimpin bangsa Israel yang pada saat itu mulai terpecah belah. Iya, yang kedua adalah Saul. Jadi pada mulanya Raja Saul bertindak sebagai wakil Allah. Ia disenangi oleh rakyatnya, akan tetapi lama-kelamaan ia mulai sombong dan lupa diri. Ia mulai memerintah dengan kehendaknya sendiri dan tidak lagi mau mendengarkan Samuel, penasehatnya. Jadi hal ini menyebabkan kerajaan mulai goncang dan tidak damai lagi. Raja bangsa Israel adalah wakil Allah, sehingga memerintah juga atas nama Allah, bukan atas nama diri sendiri. Kehendak Allah itu tertuju pada keselamatan dan kesejahteraan bangsa Israel. Sehingga pada saat itu Saul mulai meninggalkan Allah dan bangsa Israel mengalami kekalahan dan perpecahan. Iya, siapakah ini? Yang ketiga ini adalah Daud. Jadi Daud adalah pemimpin yang kuat dan kokoh, hebat juga dalam pertarungan. Raja Daud adalah raja yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Saul.
Jadi dalam kisah perjuangannya, Raja Daud juga dikenal sebagai pejuang yang mengalahkan seorang petarung terhebat yang bernama Goliat. Jadi berbicara tentang kisah Daud ini, ia adalah seorang petarung yang mengalahkan Goliat. Anak-anak, Goliat adalah seorang panglima Romawi yang sangat besar tingginya, hebat. Ia selalu menggunakan pakaian anti peluru ketika lawannya memotongnya pasti tidak masuk karena ia mengenakan pakaian anti senjata, anti peluru dan lain sebagainya. Tetapi atas pertolongan Tuhan anak-anak, Daud beranikan diri dan dengan 2 batu ia memasangnya dan menggunakan 2 batu itu dan menghancurkan si Goliat ini anak-anak. Ya, jadi baik anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan video tentang bagaimana cara Allah memanggil Samuel. Ya, mari menonton video berikut. Yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, Iya, Bapak. lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta berkata, Iya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta katanya, Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, Samuel, Samuel. dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepada aku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Ya, menjadi baik anak-anak sekalian, setelah anak-anak melihat gambar, menonton komik kitab suci tadi,
Di sini ada kesimpulan atau pokok dari pelajaran kita yang anak-anak perlu mencatat. Allah memberkati dan melindungi kita melalui para pemimpin. Allah memilih pemimpin bukan hanya dari kalangan terpandang. Pemimpin yang memerintah atas nama Allah pasti memimpin demi kesejahteraan rakyat. Jika kekuasaan raja disalahgunakan, maka Allah meninggalkannya. Pemimpin adalah orang yang tekun beribadah. Pemimpin harus setia pada Allah. Pemimpin harus memimpin dengan bijaksana dan adil. Pemimpin bukan menggunakan kekerasan, melainkan berpegangan pada kekuatan doa. Pemimpin juga dihormati oleh rakyatnya. Jadi inilah kesimpulan yang perlu anak-anak mencatat. Ya, anak-anak sekalian, ada tugas yang anak-anak harus selesaikan ya, 5 nomor. Nomor 1, sebutkan 3 nama pemimpin Israel yang dipilih Allah. Yang kedua, bagaimana cara Allah memanggil Samuel? Yang ketiga, bagaimana cara Saul memimpin Israel? Yang keempat, mengapa Allah memilih Daud untuk menggantikan Saul memimpin bangsa Israel? Yang kelima, mengapa Daud mengalahkan Goliat? Jadi anak-anak, tugas ada 5 nomor dan tugas ini batas pengumpulannya hari Kamis. Pak ulangi lagi, batas pengumpulan tugas ini hari Kamis. Dikumpul melalui nomor WA-nya Pak. Terima kasih. Ya, jadi sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu karena pada hari ini kami telah belajar bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Semoga para pemimpin kami di zaman ini menjadi pemimpin yang baik untuk kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Ingat tetap menjaga jarak, mencuci tangan, selalu menggunakan masker. Terima kasih. Salve.